Halo juga Dayang. Hidupku tanpa cintamu, bagai malam tanpa bintang. Cintaku bagai panas tanpa hujan. Aku lagi ngopi. Dayang lagi di mana? Posisinya ada di mana Dayang? Lagi santai aja Sarah. Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Simpan mawar beri Malam juga maknya. mengilhami. Sudikah dirimu untuk kenali aku dulu sebelum kau ludahi aku, sebelum kau robek hatiku. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Melisa, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Di. Biar cinta datang karena telah terbiasa. Om lagi galau ya? Kalau iya kenapa? Hai juga Melisa, apa kabar? Aku bisa membuatmu jatuh Bentar. cinta kepadaku Asking Pak D, asking. Enggak ada kawan Om. Lagi pengen menyendiri masalahnya. Enggak baik apa sih? Enggak baik apa sih? Lagi pengen sendiri. Nurzulmi, profilnya sekarang udah beda ya. Kok tumben sendiri, kok tumben nanya? Orang biasanya juga sendiri. Berarti kalau kamu nanya gitu baru ikut live aku hari ini ya. Saya lagi nggak baik Pak D. Kenapa Melisa? Apa yang membuat kamu tidak baik? Selamat malam. Aduh. Salam kenal kembali. Waalaikumsalam. Ya udah jalan. Tapi aku diundang nggak? Suami minta pisah, dia usir saya dari rumah.
yang kita beli bareng Pak D. Oh gitu, yang kita beli bareng ya nantinya akan jadi harta gono gini ya kan. Kamu Melisa kemarin kasusnya apa ya? Aku lupa Melisa itu kasusnya apa ya. Kamu yang di Singapura bukan sih? 15 tahun udah sendiri capek. Iya. Iya kalau udah ketemu sama yang cocok serius ya tunggu apa lagi kan. Indrianti ya, waalaikumsalam, apa kabar Indrianti? Oh kamu yang di Singapura kemarin yang punya rumah di Bogor juga ya kan? Iya. Enggak, kalau akhirnya masalah itu kan nanti akan terselesaikan daripada kamu menikah jadi suami enggak tapi masalah terus ya kan. Itu kan sebenarnya ujung dari semua masalah selama ini. Kalau dia minta cerai ya berarti ujungnya di situ. Memang jodohnya mungkin sampai di situ kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Setengah mati. Ya berarti saya nggak apa-apa pisah daripada nggak bahagia, tapi dia suruh saya pesan travel untuk angkut barang-barangnya. Alhamdulillah nomor orangnya udah tak blok Om, minta doanya ya Om, nggak ada apa-apa. Oke Indri kamu kan memang ada aura lain di dalam tubuh kamu yang kemungkinan memang dari sana. Jadi kamu blok itu sudah hal yang benar, itu satu. Yang kedua, kamu jangan terikat lagi dengan dia apapun bentuknya, sekalipun dalam batin. Misalkan kamu harus memegang dia atau kamu membenci dia, itu hilangkan semua. Kalau di hati kamu ada rasa senang, hilangkan. Kalau di hati kamu ada rasa benci, hilangkan. Jadi seakan-akan kamu tidak pernah kenal dengan orang itu. Oke Indri, aku doakan mudah-mudahan kedepannya kamu akan hidup lebih baik lagi, normal seperti sebelumnya gitu. Jadi kamu nanti akan fokus lagi, diajak orang ngomong juga nyambung gitu. Melisa berat ya, masalahmu berat. Kamu lockdown juga di Singapura, di lockdown juga ya, nggak bisa pulang ke Indonesia ya. Berat. Melisa, kamu udah punya anak berapa? Mas kok dicuekin, yang mana ya dicuekin? Cuma takut Om, nggak apa-apa, kamu harus melawan rasa takut itu. Jadi rasa takut itu sebenarnya ya cuma ada di dalam diri kamu, nggak ada masalah. Jadi ilmu yang mempengaruhi kamu itu kelemahannya adalah kamu jangan terikat batin dengan dia apapun.
Jadi kalau misalkan kamu punya senang sama dia, lupakan. Kalau kamu benci sama dia, ya kamu lupakan. Kalau dia punya salah sama kamu maafkan. Itu kelemahannya. Nanti berangsur-angsur kehidupan kamu akan kembali ke semula. Begitu Indri. Malam juga, udah jangan galau lagi. Kalau dia ngomong jangan galau lagi, berarti kamu baru ikut live saya yang pertama ini. Maisa, waalaikumsalam. Malam, salam kenal dari Awan yang dari Medan. Ya, dari Medan. Oke Awan. Saya nggak boleh pulang sama Pak Bos, Pak D, tapi suami karena laki-laki lain saya belum ada anak. Oke. Sebenarnya ada poin plus, bukan poin plus sih. Sebenarnya di sini kamu nggak ada beban untuk ke anaknya. Jadi itu lebih gampang untuk memutuskan sesuatu dalam rumah tangga kalau anak itu belum ada. Jadi keputusannya ada di tangan kamu, gitu. Kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, selesaikan. Kalau harus melibatkan pihak keluarga, ada yang bisa dihubungin, ya dilibatkan keluarga yang ada di Indonesia, begitu. Masa nggak punya keluarga sih, yang kalau nggak orang tua, saudara, atau kakak, atau siapa aja yang bisa dilibatkan untuk membantu masalah kamu, gitu. Posisinya di Singapura kan susah juga, gimana? Acara apa nih Mas? Ya acara ngobrol-ngobrol aja. Bude, waalaikumsalam. Rumah tanggaku ke depannya ya. Rumah tanggaku ke depannya. Emang kamu ngerasain apa, Mbak Tuti? Ngerasain apa memang? Saya di sini nggak ada terawangan, di sini curhat-curhat aja. Saya cuma bilang apa yang saya rasakan selama jadi istri dia. Tapi malah dia jawab simple, sulan. Bisa jadi karena memang cemburu, bisa karena memang dulu pergi ke Singapuranya izin juga kan, mestinya ya sama suami. Kalau mau ke negara lain kan mesti ada surat pernyataan dari suaminya. Kalau suaminya membolehkan gitu kan harusnya, ya kan? Terus akhirnya kamu punya duit, hidup kamu kelihatan mungkin gitu lebih mapan dari sebelumnya, akhirnya dicemburi sama suami. Kita nggak terawangan Rosman, kita cerita-cerita aja nih, curhat-curhat aja. Waalaikumsalam, salam kenal Budi, sama kenal kembali. Langsung minta doanya ya Om buat Indri. Iya, tak doain Indri, mudah-mudahan kamu segera selesai masalahnya dengan siapapun. Sehat terus, panjang umur. Kalau bisa ikut live aku terus, bisa kita pantau. Waalaikumsalam. Vira, tolong Mas bacain. Aku nggak ada terawangan hari ini. Kalau kamu punya masalah ceritain aja. Oke, ya, kamu lebih tahu suami kamu harus bagaimana. Jadi ya, enggak aja gitu. Kalau nanti rumah itu dibeli bersama ya mestinya nanti ada aturannya lah gitu kan, ada aturan hukumnya gitu.
Nah, itu kamu sampaikan pas nanti lagi pas sidang, kalau memang harus cerai gitu kan, ada aturannya di sana gitu. Suara saya terlalu kecil nggak sih? Oke, lanjut. Sugeng Dalu Ugi, Mas Imam. Silahkan Mbak di follow. Oh inje Mas. Betul. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Bang, dari Surabaya. Terima kasih Surabaya. Iya izin Mbak D, bahkan saya cuci kaki dia buat cuci muka. Iya izin Mbak D. Nah pasti kan, mungkin juga secara tertulis kan mestinya iya gitu, secara tertulis ya kan. Kalau cuci kaki sampai cuci kaki dan segala macam itu kan memang nggak ada dasar hukumnya. Tapi kalau persyaratannya pastinya ada izin secara tertulis waktu kamu mau berangkat ke Singapura gitu, atau berangkat kerja di luar negeri pasti ada kan, suatu pernyataan dari suami atau keluarga terdekat. Tapi kamu kayaknya perasaan sayangnya juga sudah berkurang ya sama dia ya, Melisa. Perasaan sayang kamu sudah berkurang ya. Waalaikumsalam dari Kalimantan Timur. Oke, Kalimantan Timur, terima kasih sudah hadir malam-malam. Sekar Taji ikut gabung, terima kasih Sekar. Di Kalimantan sekarang jam 2 mestinya. Kalimantannya mana? Kalimantan Timurnya mana? Oh gitu. Oke. Waalaikumsalam. Iya. Kamu tipe pekerja keras ya. Terima kasih. Malam juga. Salam kenal juga dari Bogor. Erna ya, dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatannya mana? Jakarta Selatannya ya Jakarta Selatan gitu. Jakarta Selatan itu kan ada Bayoran Lama, Cibulir, Pondok Indah, Banyuwangi. Terima kasih hadir. Celaduk. Waalaikumsalam Novi. Om nasi goreng, mie goreng aja kirim. Itu sebelah rumah Om, yang mana? Mie goreng. Salam kenal Mas. Aku Erna, iya dari Jakarta Selatan ya kan. Om bantu saya, Om, saya pengen orang yang sama saya sekarang biar lupain saya. Kenapa suruh ngelupain? Orang yang lupa aja suruh ngingetin supaya ingat masih punya pasangan gitu. Yang sama saya, maksudnya yang sama saya itu siapa? Jadi gini Indri, kalau aku baca itu suami kamu itu sebenarnya juga terkena gitu, supaya lupa sama kamu gitu. Jadi suami kamu itu sebenarnya terkena juga. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Jadi kayak jadi kayak orang pergi tapi dia lupa pulang gitu. Paham maksudnya ya? Dan itu nggak biasa. Ini ada aura beda juga sama suami kamu. Kamu perhatikan suami kamu. Indonesia, iya.
Ajalah kamu kalau jalan-jalan. Itu jalan-jalannya udah bulan kemarin waktu belum kenal kamu. Cuma fotonya perlu aku upload tadi ya kan. Aku cari-cari tuh foto udah hampir hilang gitu. Pas lagi buka-buka file lama ketemu terus aku upload di Antasari. Asli Jakarta ya Mbak. Indonesia. Iya Pak D, sangat kurang karena saya merasakan hanya saya yang sangat sayang perhatian, dia cuek, dia dingin banget itu. Susah ya, soalnya memang terpisah jarak. Terus suami kamu sepertinya orangnya nggak sabaran juga, tipenya keras juga ya kan, tipenya keras, nggak sabaran juga. Sebenarnya sih aku nangkep ada semacam perasaan frustasi lah kayak gitu. Waalaikumsalam Mbak Titin, sehat selalu Pak, terima kasih. Baik deh, doain aku. Mas, apakah mantan suami saya mengikat diri saya agar saya tidak menikah lagi? Sepertinya iya. Kamu susah cari jodoh lagi ya? Atau kamu kalau pacaran selalu putus? Atau tidak sama sekali tidak ada yang tertarik dengan kehadiranmu? Saya ada gerah uang yang pernah diberi ke saya diminta kembali Om. Gitu ya? Ya kan tinggal putus asa Mbak, tinggal putus saja gitu ya. Kalau memang mampu kembalikan, kalau tidak mampu yang namanya orang udah ngasih kok dibalikin, aneh gitu. Jadi aku pikir nggak perlu dipertahankan dengan alasan apapun gitu, sifatnya jelek. Kalau mampu balikin, tapi kalau nggak mampu ya nggak ada hukumnya juga, orang dikasih kok. Ya kalau mau dicicil gitu, kalau memang niat kembalikan dicicil. Jadi jadinya kayak kamu punya utang gitu kan. Iya, lebih baik udah lupakan saja. Ya kamu putus, kamu blok, masa nggak lupa? Aku juga kok dingin sama suami. Nah iya, karena pengaruh tadi, karena pengaruh eh, energi lain. Kamu dan suami sama, supaya kamu pisah. Indria, Om tolong bantu saya dipulangkan ke ortu mas suami, tapi aku dicerai cuma digantung. Tapi aku nggak dicerai, cuma digantung gitu ya. Julianita, posisinya ada di mana? Ya kamu gugat cerai aja berarti kan? Kamu gugat cerai aja. Waalaikumsalam Mbak Siti. Belum tidur Mbak Siti? Tumben jam segini masih ikut live. Ngeri deh itu, pergi lupa pulang ya, kayak kamu. Iya, di Jakarta. Kemarin ada kasus seperti kamu, sama plok.
Solusinya kali gimana Om? Tiap hari ketemu, tiap hari memang ketemu bagaimana Mbak Atika? Maksudnya tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu apa gimana? Apa komunikasi terus? Ya aku pikir solusinya ya tinggal ngobrol aja sih. Maksudnya kalau memang kamu udah nggak suka dengan caranya, ini masih pacaran kan ya, belum menikah kan ya kan. Pastinya lebih gampang dong, gitu logikanya. Ya tinggal di blok-blok aja. Nomornya tinggal di blok-blok aja. Susahnya apa? Pokoknya kamu kasih ini aja. Maksudnya kamu omongin kalau kamu memang sudah nggak ingin meneruskan hubunganmu dengan pacarnya, itu pasti pacaran kan ya. Nggak ada masalah, menang saya. Iya betul. Ya udah, tinggal putus asa. Saya pikir nggak terlalu susah lah, nggak terlalu susah. Kalau ada di dekat sini sih mungkin bisa 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 kita bisa kita usahakan gitu kan, tapi jauh ya teh gimana, bisa kita olah gitulah. Cuma solusi sementara, coba kamu hilangkan perasaan apapun dengan mantan suami kamu. Bisa nggak? Kenapa saya masih sayang sama bojone wong? Ya memang kamu senengane yang bojone wong. Karena kamu masih seneng bojone wong, jadi susah lah. Memang ada tipe-tipe wanita yang seperti itu. Jadi ya kalau memang sudah nggak ingin berhubungan dengan bojone wong, ya lepas. Cari yang lebih baik, cari yang statusnya jelas, cari yang masih sendiri kayak aku, ya kan? Masih, suami itu sebenarnya masih, cuma dia ini seperti yang aku tadi ngomong. Jadi seperti suamimu jadi lupa sama kamu. Oh, di Trenggalek. Oke. Ya sekarang kalau digantung berarti kamu yang maju dong. Kamu yang mengajukan. Maksudnya itu sudah posisinya sudah digugat cerai, masuk pengadilan. Apa baru rencana gitu. Jadi baru kamu dipulangkan ke orang tua gitu, Juli. Kalau itu belum masuk ke pengadilan, berarti kamu yang mengajukan gugatan kalau memang sudah tidak ada hubungan lagi, sudah tugas dia sebagai suami sudah tidak bisa dijalankan dengan baik. Itu berarti kamu yang menggugat dengan alasan yang tepat.
Wanti, waalaikumsalam Om. Mau minta tolong Om, pasangan saya di Junaidi berkhianat, apa bisa diterusin? Diterusin ya kamu sakit hati terus. Waalaikumsalam. Kamu kalau pisah insya Allah akan lebih baik. Iya. Jadi sebenarnya kesempatan kamu adalah kalau kamu tidak bisa pulang ke Indonesia, kamu bisa sewa pengacara, bisa sewa lawyer harusnya kan, bisa sewa lawyer, kamu konsentrasi kerja di sana, mau kontraknya berapa tahun, selesai kamu pulang, perbaiki hidup kamu, cari jodoh, selesai. Iya, makanya aku nggak pernah nanggapin kamu, Tejo, karena kamu itu nggak punya masalah. Waalaikumsalam, ini dari Malaysia. Tolong dong, suamiku cuek banget, ada apa sih? Tinggal satu rumah nggak? Suaminya tinggal satu rumah nggak? Terima kasih Mbak Siti sudah hadir menemani live malam ini, Mas. Iya, siap. Oh, apa suamiku ada wanita lain kah? Sekarang kalau posisinya sudah seperti itu, kamu nggak usah mikirin dia punya wanita lain apa enggak. Ya kan, kamu sudah dipulangin, tugas dia sebagai suami sudah tidak bisa dijalankan dengan baik, sudah sekian lama atau lebih dari 6 bulan gitu. Iya, jadi kalau kamu nggak mau di kantor, kamu yang gugat. Kamu nggak usah mikirin dia punya wanita lain atau enggak, udah nggak usah mikirin. Pokoknya suami kamu sudah mengabaikan kamu sebagai istri sahnya, selesai. Boleh. Aku belum. Salam dari Malaysia. Mau tahu apa suami saya dipelet oleh pelakor, gimana kedepannya rumah tanggaku? Ya kalau ngelihat suaminya harus lihat fotonya juga. Nggak bisa ngelihat fotonya. Diolah jarak jauh nggak bisa ya Om. Tiga itu yang mana sih? Kalau diolah dari jarak jauh itu mesti harus ada barang yang dia pakai atau apa itu, dan waktunya nggak bisa sebentar, nggak bisa 5 menit, nggak bisa. Pak D, saya mau nikah tapi kapan ya yang bagus waktunya nikah? Kamu posisinya ada di mana, Reva? Reva ini cewek apa cowok sih?
Siti kamu mulai ragu-ragu dengan jalan hidupmu ya. Ada apa sih suamiku? Emang ada apa dengan suaminya, Mbak? Jarang pulang, jarang ngobrol, apa gimana? Widya, gimana kehidupan saya ke depannya? Ya, terus gimana saya perasaan? Malam ini saya nggak ada terawangan, jadi kalau ada masalah ceritakan saja. Jadi kita nggak akan terawang, cuma kalau ada masalah ceritakan aja. Kalau nggak bercerita berarti hidup kamu nggak ada masalah, udah selesai. Jalani dengan baik-baik. Yang punya masalah masih banyak, jadi yang merasa tidak punya masalah nggak perlu dibaca gitu maksudnya, biar ngirit tenaga, ngirit waktu juga gitu. Makanya aku nggak mau terawang-terawang, karena kalau terawang-terawang itu pasti sedikit ada masalah akan berlanjut pertanyaannya. Tapi kalau kamu cerita ada masalah, berarti memang lagi ada masalah gitu. Jadi kalau menurut aku rumah tanggamu itu tergantung kamu, Mbak Siti, tergantung daya tahanmu. Kamu tahan, insya Allah sih langgeng. Kamu nggak tahan, ambiar. Jadi kuncinya di tanganmu, wis. Nanti aja, nanti Bang, saya suka. Setiawati, apakah berjodoh saya? Didi Wahyono, coba dilihat. Setiawati, nggak ada fotonya, nggak bisa dilihat. Pengen kali. Itu kalau diancam-ancam itu mah, itu sebenarnya urusan gampang sih. Kamu sih jauh dari aku, itu urusan gampang macam-macam itu. Kadang gemes ya. Jadi aku harus ambil nafas dalam-dalam. Jadi ngancamnya itu seperti apa sih? Jadi kalau orang ngancam bentuknya WA, kamu jangan hilangkan bukti-bukti seperti itu, di screenshot aja gitu. Terus hak dia itu apa ngancam kamu gitu? Kok aneh? Kamu masih pacaran kan sama dia? Wah, bukannya Mas sudah ada istri? Tapi Mas, mantan suamiku setelah pisah mantan suamiku setelah pisah sama aku, dia sudah 3 kali nikah. Tapi kenapa dia mengikat aku? Jadi sih bukan masalah dia nikah berapa kali, mungkin dulu pernah ada punya masalah atau pernah kecewa yang dalam sehingga suami kamu sakit hati sama kamu gitu. Kamu udah bisa berapa lama, Mbak? Ini kebanyakan masalah yang LDR-an ya, yang jarak jauh. Memang kalau mau pacaran, mau suami istri, kalau udah jarak jauh itu udah rentan masalah gitu. Jadi sebaiknya kalau menurut aku sih kita nggak pakai ilmu, maksudnya nggak usah pakai ilmuwan gitu, kita pakai logika saja. Kalau pakai logika,
Yang nama orang pacaran, orang suami istri jarak jauh pasti akan, satu mungkin merasa kesepian, kedua mungkin ada rasa cemburu yang berlebihan sehingga menyebabkan selalu berantem gitu Mbak. Di sini saya nggak akan membaca suami kamu punya wanita lain atau enggak, tapi dengan situasi seperti itu ya harus saling memahami, saling merasakan, saling memaklumi gitu. Itu hal yang harus dibangun di dalam hubungan LDR. Bisa nggak meyakinkan pasangan kalau kamu tidak punya selingkuhan, dia tidak punya selingkuhan gitu. Gitu. Kamu selalu kirim uang ke suami kamu ya? Kalau aku diusir termasuk jahatnya Pak D. Itu tadi ada yang dipulangin, sedangkan saya suami nggak bilang ke ortu. Ya kalau dibilang jahat sih ya nggak etis gitu. Maksudnya statusnya kan suami istri. Kalau memang dia sudah nggak sayang lagi sama kamu, ingin menceraikan kamu, ya ngomonglah baik-baik gitu. Masalahnya di mana kan gitu. Kalau tidak harus ngomong kan nggak harus yang ngusir-ngusir juga gitu. Biasanya kalau sudah ada masalah terus ngobrol, masalah nggak bisa diselesaikan, ya udah kita mau selesaikan bagaimana. Kalau aku harus pergi ya aku akan pergi, siapa yang akan menggugat cerai kan begitu. Selamat malam juga. Aku sudah 4 bulan di rumah ortu, nggak ada kejelasan sama sekali dari suami Om. Bukan, kamu sudah digugat di pengadilan belum? Gitu. Lah kalau tugas suami sudah tidak bisa dilaksanakan dengan baik dalam waktu yang, misalkan di rumah ortumu sudah 4 bulan, waktu masih satu rumah, tugas suami itu masih bisa dilaksanakan apa enggak gitu, menafkahi dan lain sebagainya gitu. Kalau itu sudah nggak terjadi ya berarti ya digugat aja supaya status kamu tidak menggantung gitu kan. Kalau statusnya sudah jelas kan kamu menentukan arah hidupmu juga semakin pasti, jelas, nggak ragu-ragu gitu loh maksudnya. Kalau nunggu suaminya gantung ya, gantung itu karena memang dia pengen kamu tersiksa, atau dia gantungnya juga karena mau gugat ya punya biaya atau bagaimana kan gitu. Kalau dia posisinya menggantung dan kamu pengen kejelasan segera ya dihubungin aja gitu, maunya bagaimana. Kalau dia sudah tidak mau jadi suami kamu lagi ya mendingan kamu udah mengajukan gugatan cerai menurut aku sih gitu. Kalau tugas suami sudah tidak bisa dilaksanakan lebih dari 6 bulan gitu, supaya kamu nanti kedepannya juga jelas melangkahnya, misalkan sebagai statusnya juga jelas gitu. Waalaikumsalam Jakarta. Waalaikumsalam Mas, maaf aku yang nggak bisa tidur kalau malam. Aku tanya kamu mbaknya sebelumnya punya ini nggak, punya masalah apa gitu nggak sama orang?
Coba kamu naik, Mbak. Mbak Nuris, kamu naik, 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 naik di live-ku bisa nggak? Nama aslimu siapa? Nama aslimu siapa ya Tering? Ya Terana Minang. Nama aslinya siapa sih? N sama S. Sama-sama serius ya. Emang rasanya berkurang berapa persen, Mbak Siti? Rasanya kurang berapa persen? Dewi belum dapat jodoh. Kamu udah pacaran berapa kali, Dewi? Hati, waalaikumsalam. Aku terkadang masih mikirin mantan, inisialnya D, tapi dia sekarang nggak mau kenalku. Tolong liatin, apa ada harapan? Masih di dalam hati kecilnya dia masih ingat kamu. Makanya Bu, ini aku kalau tidur seperti orang bimbang. Udah tidur kebangun, apa ada orang yang buat aku kayak gini? Kamu disuruh naik dari tadi nggak naik-naik. Mas, tolong liatin apakah kami masih bisa rujuk. Pakai sosok. Kenapa Bu? Masalahnya kenapa sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam. Iya, maaf ini gelap di tempat saya, dua-duanya nggak kelihatan gambar, tapi nggak apa-apa. Apa Bu? Iya, kami 1,5 tahun yang lalu berkonflik. Suami udah sepuh 70 tahun dan dia pulang ke rumahnya di Jakarta.
Sesudah itu kami berbaikan, ada rencana mau balik. Tapi menjadi lain karena dia ditampung sama Mbak Yunya yang juga janda. Dan di situ saya bicara apa adanya, dirayu untuk dikuasai hartanya dan membuang saya. Itu dari lisannya saya dengar. Saya masih bertahan sampai detik sekarang 1,5 tahun. Itu dari lisannya kakaknya. Dari lisannya suami, untuk keuangan sudah dihandle Mbak Yunya semua. Dihandle sama kakaknya semua. Ya, dan ke arah saya sudah nol. Hampir setengah tahun ini nggak ada dinafkahi, nggak terus pernah putus komunikasi karena dibatasi nggak boleh bicara sama saya. Terus ini baru 2 hari ini dibuka lagi, tapi dia hanya monitor membaca WA saya tapi nggak direspon. Dan sekarang saya posisinya menggantungkan itu. Ibu posisinya di mana sekarang? Apanya? Ada di mana? Rumah ibu di mana sekarang? Oh, di Jogja. Suaminya di Semarang. Di Jakarta. Oh ya, di Jakarta. Ini ibu perkawinannya dari awal sampai sekarang ini, sampai si bapak 70 tahun. Baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Atau suami kedua ini sekarang? Iya, betul. Suami kedua Tanpa ya. anak. Ya. Gitu. Jadi sih memang udah berat Bu untuk bersatu kembali. Bagaimana? Sudah berat untuk bersatu. Itu yang saya rasakan. Jadi udah lumayan berat untuk bersatu. Dia sepertinya lebih nyaman ke keluarganya. Ya. Nah, ibu dulu nikahnya resmi atau Resmi. 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 Gitu. Berarti sebenarnya ibu juga masih punya hak untuk dinafkahi sebetulnya ya kan? Ada hak dinafkahi, ada hak harta bawaan dia, walaupun itu harta bawaan dia, yang harta kami berdua udah habis. Dan jadi itulah kenapa Mbak Yunya itu menguasai, ada 2 aset, ada 2 sertifikat. Masih punya aset lah ya, atas nama suami. Bapaknya. Iya, maksudnya bapaknya itu kan, suami ibu kan. Ya. Sebenarnya yang ibu harapkan, maksudnya bapaknya juga menafkahi, terus mungkin ada harta yang memang sebagiannya juga ibu punya hak gitu kan. Kalau ambisi itu tadinya iya, tapi makin kesini saya hanya pengen dari lisan dia, saya ceraikan kamu. Itu udah. Itu aja. Jadi lebih menghargai lah gitu. Iya. Udah berat sih Bu. Tapi ibu nggak bisa ketemu sama itu ya, suaminya ya? Nggak bisa. Tapi 2 hari ini dia membaca saja chattingan saya. Selama ini bapaknya tinggal di Jogja bareng sama ibu? Iya. Karena Kalau dia ibu tidak punya anak, punya sendiri dan punya 2 sertifikat. Sertifikat itu bentuknya bangunan, tanah apa gimana? Rumah 2 rumah yang dikontrakkan, yang tadinya per bulan dikirim ke saya, itu baru dapat berapa kali langsung dihandle Mbak Yunya. Mungkin kalau feeling saya itu juga 2 sertifikat itu dikuasai juga, bahasanya untuk kesejahteraan sampai nanti ditampung gitu. Itu dia bisa sama ibu kembali ke keluarganya itu udah berapa lama? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Sebelumnya komunikasi ngobrol baik-baik.
membuat Kalau rencana untuk balik ini itu, kalau tapi menurut saya Ibu nih, kalau menurut saya ini sama-sama Ibu sudah kehilangan dia, ya kan? Mending ibu menggugat cerai aja. Sama-sama kehilangan dia. Cuma nanti kalau ibu menggugat cerai, nanti di situ akan ada hak-hak apa yang ibu terima di situ secara hukum. Gitu. kalau dia tidak hadir, saya udah pesimis itu, udah nggak ada ambisi ke situ. Dia Nggak, tidak hadir, dia mengabaikan undangan, nggak pasti apa-apa udah kalau langsung. memang itu harus saya lakukan. Tapi kalau ada sesuatu yang disengketakan, biasanya agak lama. Nggak bisa langsung diputus, walaupun dia nggak hadir. Gitu. Tapi mungkin mereka juga akan membiarkan ibu sih. Dia akan membiarkan ibu. Wes sak karepe polahmu lah Bu, istilah gitu. Dia akan bertahan di situ. Kalau ada apa ya? Ibu sekarang maunya gimana? Rumahnya Ini masih saya, di rumahnya masih apa? rumahnya dari yang sekarang, karena tadinya kami berdua ngontrak sama anak sekarang kerja di Solo, saya hanya ambil kontrakan kecil 2 kamar. Itu juga atas nama bapaknya. Tidak, ini kontrakan saya berusaha sendiri. Oh, Ya, gitu. Itu punya ibu sendiri. kontrakan bukan punya saya. Gitu. Ya Bu, udah berat ya, udah berat ini, udah berat. Si bapaknya udah berat. Untuk kembali itu udah berat. Ya, Gitu. ya, alhamdulillah udah cukup. Ya, terima kasih. Matur Oke nuwun Bu. Mas Karep. Oke, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Salam. Ica ya juga. Ica ada di mana? Oh, Ica. Sudah. Mas kok aku ora payu-payu arep rabi. Wawan. Wawan umur berapa, Wan? Wawan umur berapa? Pak D saya janda. Jawa Sunda. Terus gimana? Huam. Tidur dulu, Ri. Pak, kenapa saya selalu cepat marah-marah terus cepat tersinggung? Coba liatin. Badanmu sini setan kabeh nok, Nduk. Iya Mbak Siti, ternyata yang punya masalah banyak banget ya, banyak banget. Dan sampean harusnya bersyukur sebetulnya rumah tangganya sebenarnya sudah mulai nggak terlalu bermasalah-masalah banget gitu. Cuma karena sampean rasa cintanya sudah berkurang ke bapaknya gitu. Jadi saran aku, maafkan orang yang punya kesalahan sama kamu. Jangan membenci orang. Wis, itu aja sih. Banyak ya, agak banyak sedekah juga boleh. 2 tahun, ya 2 tahunnya. 2 tahun. Kamu buka aura cepet. Aku bisa dibacain ya Mas. Cerita aja, nggak dibacain. Aku Ramundur Mas, selamat malam.
Maichan, selamat malam juga Maichan, apa kabar? Oke, aku cek dulu ini punya. Sela, aku nggak baca cerita kalau ada masalah. Aku juga ganteng nih mas. Kamu bukan gantung, kamu sengaja digantung, Mechan. Kamu sengaja menggantungkan diri, masalahnya di situ. Bukan kamunya gantung juga, kamu menggantungkan diri masalahnya. Jawab di bawah yes or no. Kalau hubungan sama suami orang gimana, tapi keduanya saling sayang. Aku juga mau. Mending sama aku aja, gak ada yang punya. Sama suami orang, kacau lah. Sama suami orang gimana? Aku bacain cepet-cepetan ya. Aduh, bismillah. Kalau kamu berhubungan dengan suami orang, apapun alasannya dilarang, ya kan? Kalau kamu sayang sama diri kamu sendiri, lepaskan suami orang. Wes, cari yang statusnya single. Selama aku masih jadi satu mas suami masih dinafkahi, tapi setelah dipulangkan aku nggak dikasih nafkah sama suamiku om. Kalau masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, bicarakan. Kalau tidak bisa dibicarakan, langsung out. Kan sekarang sudah orang tua sudah tahu semua kan. Coba komunikasi dengan orang tua suami kamu. Kalau orang tua suami kamu sudah pasrah, orang tua kamu sudah pasrah, kamu gugat cerai. Aku dulu ada hubungan sama orang Semarang, terus gini Mbak Nurisamin, Mbak Nurisamin, kamu punya garam laut, tahu garam laut? Garam laut. Kalau sekarang nggak ada, besok kamu beli garam laut. Kamu nggak bisa tidur udah berapa lama kan? Kamu beli garam laut, habis maghrib kamu buat mandi. Oke, pakai air hangat ya. Pakai air hangat, kasih garam laut 1 genggam buat mandi. Waalaikumsalam bang, tolong terawang rezeki saya tahun ini. Rezekinya nggak ada kenaikan yang signifikan. Nama aku Asli Nuraini. Oke mbak, besok kan kamu dengar ya aku ngomong ya Mbak Nuraini. Bang hadir dari Medan, terima kasih. Gimana ya bang, kasih solusinya. Terawang Adinda, tadi masalahnya apa Adinda ya? Gimana ya bang, bisa kasih saya solusi dan terawang saya. Adinda, kamu tadi masalahnya apa ya? Aduh jadi lupa. Masalahnya apa ya tadi ya? Aku pisah sudah 2 tahun, justru saya sering disakit dan dikecewain sama mantan suami. Oh gitu. Kamu cukup buka aura aja nih sebetulnya. Nih, kamu buka aura. Aku nggak bacain. Kamu cerita, kamu punya masalah apa? Aku butuh ke dokter mas. Ya udah langsung ke dokter besok jam 8 pagi.
Suami juga belum mengajukan gugatan di pengadilan, suami juga belum mengajukan gugatan, ya kan? Iya, maksudnya kalau itu harus dijelaskan, kamu yang menggugat atau suami yang menggugat gitu. Kalau memang masih bisa diperbaiki, perbaiki gitu. Tapi kalau kamu merasa sudah nggak bisa diperbaiki, sudah tidak bisa diajak ngomong baik-baik, dan kamu perlu kepastian, ya salah satu harus gugat. Ya kok nggak dibaca, bukan nggak dibaca, lupa karena banyak banget, lupa, harus mikir apa, nggak jelas bicaranya. Aku minum dulu. Macan, kamu kan perlu ke dokter besok pagi kan? Ya udah, tinggal besok ke dokter, selesai gitu. Begadang Mas, iya. Waalaikumsalam. Sebelum aku naik nih, hayo naik Bu. Boleh tanya tak? Boleh. Apalagi selamat malam juga Maria. Waalaikumsalam Cinta, selamat malam juga Ana. Laki-laki seperti itu harus diapain coba Mas? Laki-laki seperti itu harus diapain coba Mas? Emang laki-lakinya kenapa? Kamu nggak cerita apa-apa loh. Kamu hanya cerita besok perlu ke dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir dari Jambi. Siapa nih? Irpani. Masih melek ya? Oke. Aduh. Lanjut. Siapa nih? Hadir salam kenal dari Bandung. Terima kasih Bandung Kuiva sudah bergabung. Kenapa Bang sibuk nih? Iya biasa. Curhat rumah tangga Mbak. Ya. Selamat pagi Mas. Salam dari Aceh. Salam kembali. Ya Bu. Biar statusnya jelas. Ya. Hadir malam. Plan. Emang suaminya kemana? Lagi pada ngapain? Nyari jangkrik. Ayo Bu, monggo. Bu Mas sudah pagi, bentar. Besok kan kita mau pergi. Kemana? Titin, Mas kenapa ya aku kok gagal terus, disakiti terus? Kamu perlu buka aura. Mas aku udah cuma telepon kok tidak bisa. Mas aku udah, maksudnya telepon ke aku, tadi diangkat mati. Nuris Jas, tak panggil Jasmine aja. Mbak Nuris ya. Bu Nuris, aku tadi ngomong kamu besok beli garam laut, ya kan? Kamu besok beli garam laut, tahu garam laut yang kasar. Habis maghrib buat mandi pakai air anget. Ya, oke. Nggak usah pakai sabun. Jadi kamu pakai sabun dulu, pakai sabun mandinya, pakai sabun. Nah habis itu kamu mandi pakai air garam, nggak usah pakai sabun. Malamnya kamu pasti tidur nyenyak. Besok aku live naik, langsung sing lagi. Aku tunggu hasilnya. Aku prihatin dengar ceritanya ibu ini. Ibu mana? Om, apa nggak bisa diperbaiki kah hubungan mak suami? Apa harus pisah? Kalau menurut aku sih bisa. Masih bisa. Jadi kamu harus berusaha, jangan menggunakan cara instan, karena cara instan dia akan kembali ke sesuatu yang instan juga. Jadi menurut aku silahkan berkomunikasi dengan suaminya baik-baik gitu. Jadi cari akar masalahnya itu apa, akar masalahnya. Tapi suami kamu punya seseorang ya,
Itu aku banget mas pemaaf, alhamdulillah. Kamu pemaaf ya. Amel, halo malam juga Amel. Terus kenapa saya selalu gagal? Gagal itu salah satu orang yang energi negatifnya terlalu kuat akan mengalami kegagalan dalam segala hal. Jadi energi hitam kamu lebih kuat daripada energi positif. Negatifnya lebih kuat, makanya kamu perlu buka aura. Jadi yang namanya kalau energi negatifnya lebih kuat, maka dia akan sering mengalami kegagalan. Bisnis gagal, rumah tangga gagal. Apalagi jodohnya susah. Gitu. Termasuk mungkin kalau mungkin sudah punya pasangan, nggak punya anak. Punya anak juga susah, padahal dua-duanya normal secara medis gitu. Aku bagaimana mas? Kamu nggak bagaimana? Kamu bagaimana? Malam semua. Waalaikumsalam. Purwokerto Adi, terima kasih mas. Aku sudah cuma telepon, tidak bisa, gimana mas? Selimputi kesedihan, kamu energi negatifnya terlalu kuat. Gitu sih Pak. Iya. Loh kan segala sesuatu kegiatan kita itu bagusnya diawali dengan baca bismillah. Mau makan, mau kemanapun kita baca bismillah. Jadi bismillah tidak dibaca hanya akan membaca Al-Quran saja, enggak. Semua kegiatan artinya bismillah, tahu kan? Klaten menyapa Dwi, oke. Komen 2 kali nggak dibaca lah, masa enggak sih? Dulu Arman suamiku selalu selingkuh, peminum. Maya, iya. Oke mbak, silahkan mbak nulis, lakukan besok. Udah selama setahun. Apanya? Selama setahun. Terawang aku pak, nggak ada terawangan. Langsung cerita masalahnya. Halo juga mas, kenapa saya selalu gagal dalam ini? Tadi aku sudah baca, aku kasih solusi. Bukan kasih solusi, aku baca nih kan. Si Titin, dengerin, kamu energi negatifnya terlalu kuat, jadi kamu harus buka aura. Udah itu aja. Bang, tolong terawangin rumah tangga saya bang, saya sedang dalam masalah. Saya nggak terawangin, masalahmu apa? Lanjut. Banyak banget soalnya nih. Almarhum suamiku dulu selingkuh, peminum. Umaya, kamu tadi masalahnya apa? Kamu yang dibelain orang tuamu ya? Iya kan ya? Oh dokter cinta. Ya kan tinggal nyamperin dokter cintanya siapa yang dipenginin gitu, Maidan. Saya nunggu kepastian, nggak ada kepastian mas. Saya bingung sama Ayu nih. Kamu itu karena kamu ini ya kan, kamu punya daya tarik untuk tidak diberi kepastian sama laki-laki. Wis puas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih aja menyapa bang, tolong dong biar saya bisa ngelupain seorang yang aku sayangi begitu ninggalin saya. Ngelupain kamu kan nggak bisa lupa ya kan? Jadi orang yang namanya galau, tahu galau kan? Galau, sedih, apalagi itu berarti dia punya ketulusan cinta yang mendalam. Jadi kalau orang dia tidak punya galau, ngerasa cantik, dia nggak galau, ditinggalin cowok nggak galau, tinggalin satu ada yang lain, itu cewek tidak punya
rasa cinta. Mana tuh kemarin yang ngomong? Jadi harusnya nggak bangga. Orang nggak gaul itu nggak bangga. Jadi nggak punya cinta yang tulus. Gitu. Kalau kamu nih Santi, kamu punya ketulusan yang luar biasa. Kamu punya kesabaran yang luar biasa. Ini siapanya? Maksudnya pacar kamu kah? Atau seseorang yang disayang itu kan banyak. Ibu, ayah, anak, pacar, suami orang. Tapi tidak suami orang kan ya. Enggak, kayaknya enggak. Kamu bukan tipe seperti itu. Titin kamu 3 kali nggak dibaca langsung naik dah. Tadi dibacain. Kamu nggak ini sih. Pratekon wis. Ki Cirata Riani. Cirata apa tuh? Oke mas, oke. Nulis sudah paham ya? Garang brosok. Benar. Gimana dengan usaha saya ya mas? Sekarang ini lagi kurang bagus. Usaha kurang bagus. Usaha apa? Secara umum, pandangan secara umum, usaha apapun sekarang lagi turun. Gitu. Secara umum lagi turun. Nah, untuk mengetahui usaha itu dipengaruhi oleh energi lain apa enggak, kita harus lihat tempatnya gitu. Jadi nggak bisa cuma nanya seperti ini, mas usahaku gimana? Kan nggak bisa. Aku juga nggak sakti amat sih. Aku bukan orang sakti juga gitu. Jadi harus lihat tempatnya. Cuma secara umum ya, usaha apapun sekarang lagi turun. Jadi ya kalau kamu sekarang ngerasain turun atau ngerasain nggak bagus, kamu nggak sendiri, temennya banyak. Tenang wae gitu. Om, apakah aku harus rujuk atau buka hati lagi? Mohon nasihatnya, Rani. Ini kamu sudah maksudnya udah pisah secara hukum atau baru pisah rumah? Rani yang masalahnya yang mana sih? Jadi bingung sendiri gue. Jadi bingung sendiri Rani. Kamu yang dipulangin orang tuanya tadi apa gimana? Aduh. Jadi kalau menurut aku nggak lihat masalah tadilah ya. Aku ngeliat ini nih. Apakah aku harus rujuk atau buka hati? Lagi mohon nasihatnya. Kalau kamu masih posisinya belum cerai resmi, kamu usahakan untuk rujuk, perbaiki masalah yang ada. Itu lebih bagus daripada kamu mencari cinta yang lain yang belum tentu hasilnya lebih bagus daripada yang lalu. Paham ya kalimatku? Paham ya? Kalau bisa rujuk, perbaiki hubunganmu dengan suami. Nah, kalau sudah mentok, ya baru cari yang lain. Karena cinta yang lain belum tentu akan lebih baik daripada cinta yang kemarin gitu. Paham ya? Mas, saya kok susah tidur. Misael, Nina, aku baca Nina. Punya insomnia nggak? Iya mas, bisa aku beli garam. Makasih mas ya. Oke. Om, masih ada jodohku, insya Allah masih. Tenang we, nggak usah takut kebagian nggak ada jodoh. Waalaikumsalam. Yang penting orang nggak milih-milih, yang penting sayang. Cocok langsung. Waalaikumsalam. Saya mau dong mas buka aura ya mereneo. Salam dari Aceh. Oke, terima kasih. Salam kembali dari Aceh.
Sebenarnya aku udah tahu kalau suami ada wanita lain, Tuhan ada wanita lain, tapi kalau aku bisa, kasihan anak-anak nggak kurus. Oke, jadi rumah tangga itu kuncinya di perempuan. Ya kan, rumah tangga itu kuncinya di perempuan. Yang penting kamu sabar, laki-laki kamu akan kembali. Nggak usah marah, kamu hadapi dengan penuh kesabaran, suami kamu akan kembali. Oke, Yuli, pegang omongan saya. Aris, pasti lu jomblo kan? Lu ngomong sama siapa? Mas, 2 tahun suamiku meninggal. Terus Bandung, terima kasih Mas. Energiku gimana? Saya nggak baca. Ketawa yang nular. Hahaha. Kamu nggak tidur, Tijo? Tolong lihatin rumah tangga saya. Langsung ceritain aja, Bu. Kita nggak nerawang, soalnya banyak banget nih yang punya masalah. Bang mau nanya, kenapa cewek gue banyak kan gue nggak good looking. Bang mau nanya, kenapa cewek gue banyak kan gue nggak good looking. Wah, gitu. Terus ya nggak ada masalah, karena cewek memandang itu nggak harus selalu good looking. Bisa attitude-nya, orangnya biasa, attitude-nya luar biasa. Jadi setiap orang punya kelebihan masing-masing. Jadi ya nggak heran lah gitu, walaupun nggak good looking tapi banyak yang seneng. Nggak good looking tapi cara ngomongnya bisa. Jadi faktornya banyak. Nggak harus ganteng, nggak harus cantik. Orang disenengin banyak orang itu nggak harus seperti itu. Nggak jadi ukuran wajah ganteng, wajah cantik disenengin banyak orang. Nggak jadi patokan. Wes, Mas, maaf, bisa dilihat aura aku. Ada yang mengganggu karena masalah semua sudah 4 tahun ini. Berantem terus apa gimana, Bu? Mas, kenapa saya nggak bisa menghilangkan ingatan tentang istri saya? Berarti ya sayang kan? Istrinya maksudnya maaf meninggal atau cerai atau bagaimana, Mas? Elektrik pagi, bisa tolong lihatin rumah tanggaku, Bang? Cerita aja, Mbak, saya nggak terawang. Suamiku sekarang lebih parah lagi, kalau kemauannya nggak dituruti aku selalu diancam. Kamu sudah nggak serumah kan sama suaminya, Umaya. Kalau keselamatan kamu sudah diancam atau sudah terancam, kamu pindah tempat. Oke, udah pisah selama 1 tahun. Kamu laki-laki ya kan, kamu laki-laki bukan sini. Nama aslinya Cik Jamjani. Kamu posisinya ada di mana, Cik? Kayak ini orang Malaysia ya. Maksud saya sedang dalam masalah rumah tangga. Jujur, saya memang bohong sama istri, tapi menurut saya demi kebaikan Iwan. Kalau dengan istri itu kan susah ya, Mas. Maksudnya demi kebaikan, tapi kalau di pandangan istri belum tentu itu dipandang sebagai kebaikan, tapi sebagai pengkhianatan kalau kita pada maksudnya baik. Iya kan? Oke, lanjut. Bisa gabung, bisa. Mas, tolong aku dong, hilangkan ingatan aku padamu. Pada siapa sih, Macan?
Pada siapa? Oh gitu. Jadi yang namanya rumah tangga seharusnya susah senang ditanggung bersama gitu. Kalau kita mau utang pun istrinya bagusnya tahu, kita utang pun bagusnya tahu, jadi aliran dananya mau dipakai buat apa tahu, ya kan. Jadi nanti kalau misalkan tahu-tahu punya uang terus habis buat bayar utang, istri pun juga tahu gitu. Harusnya seperti itu, harusnya gitu. Jadi kadang kejujuran bohong kita untuk kebaikan istri itu ya justru kadang dianggap berarti kamu nggak menghargai aku gitu. Tolong liatin rumah tangga saya bang, saya nggak terawang bu, jadi silahkan permasalahannya langsung ditulis di chat apa masalahnya. Udah sah secara hukum. Rani masalah. Oh, udah sah secara hukum. Udah bisa ya berarti kan. Walaupun bisa ya, pengen rujuk nggak masalah sih sebetulnya. Cuma silahkan dipikir kembali. Dan kalau sudah pisah secara resmi terus mau rujuk lagi kan mesti ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Nggak bisa asal rujuk kan. Begitu. Jadi kalau misalkan sudah pisah resmi cerai, terus sudah misalkan setahun terus pikir-pikir nyari-nyari nggak dapet yang lebih baik, atau susah untuk jatuh cinta lagi, atau susah untuk mendalami hati seseorang, pengen rujuk kembali, pasti ada aturan-aturan yang harus prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Mana nih? Oke. Tolong bang. Sinu Haji, kamu ngomong aja masalah kamu apa? Aku nggak mau terawang. Sinu Haji, kamu cerita masalah kamu di sini apa? Waalaikumsalam. Ini dibacain kamu Sinu Haji, namanya benar ya kan? Benar ya, aku nggak mau bacain rumah tangga kamu mau seperti apa. Kalau kamu punya masalah silahkan di share di sini, nanti kita coba pecahkan apa masalahnya. Istri lebih memilih mendengarkan kata keluarganya ketimbang dari kata suaminya. Memang ada, kadang-kadang memang ada istri yang seperti itu. Itulah kita ya mesti memberikan masukan-masukan sama istri gitu. Bisa panjang ini kalau ngomong masalah istri, harus mesti kasih pemahaman gitu. Kalau istri itu memang ya kalau ada masalah apa-apa mesti diomong sama suami, dikasih pemahaman di situ gitu. Aku dijadikan budak makan aja minta. Aduh, kemana ya? Uma ya intinya gini Uma ya kan, aku tadi sudah ngomong, jadi kuncinya rumah tangga di kamu. Kalau kamu nggak sabar udah hancur gitu ya. Coba ngomong pelan-pelan sama suaminya, tapi senakal-nakalnya suami dia akan kembali ke istrinya. Kuncinya di situ. Jadi kamu perlu
bersabar di sini. Ujianmu di situ, ujian kamu di situ, iya kan? Diingatkan kalau kamu itu udah punya anak, punya tanggung jawab, seperti itu. Kamu harus juga membahagiakan istrinya, jadi jangan membahagiakan orang lain sementara istrinya tidak bahagia, seperti itu. Nanti kalau suaminya nggak nurut, tinggal bilang, kalau kamu nggak nurut aku bilangin sama Mas Barep, gitu, ya kan? Wah, jam segini masih live, masih Mas. Bang, aku Zarina, umur 30, kapan aku menikah Bang? Tahun ini kamu menikah Zarina, selamat. Aku Bang Kia mulai, oh Kia mulai, oke. Halo Bang, halo juga. Aku selalu batal kalau mau menikah dan udah 5 kali. Kamu perlu buka aura. Siapa nih? Latifah. Om, iya. Kok belum tidur Bang? Masih sore. Kenapa saya suka sakiti suami? Kenapa saya suka sakiti suami? Kamu nggak bener ini. Tiawan, kamu nggak bener ya. Oke. Amin, terima kasih Bang, sama-sama. Oke, kamu insya Allah tahun ini menikah. Dewan bagi juga. Oke, apalagi terima kasih yang sudah kirim bos. Ternyata udah jam 2:30 saudara-saudara. Nggak terasa ya, kita sudah 2:30. Aduh, luar biasa loh. Jam segini masih pada melek, ya kan? Terima kasih juga yang sudah kirim gift. Terima kasih juga yang sudah nemenin begadang, Cayo. Ini lagi taruh sama saya. Di sini ada keraguan Cahyo, Heri Wicaksono. Keraguan untuk ya lebih baik ini. Latifah, kamu minta kepastian. Kalau iya ya, kalau enggak gitu. Oke. Kamu tegasin begitu. Mana tadi si Latio nih? Mana tadi? Oh, hilang. Ini Latifah nih, dengerin omongan saya. Kamu tegasin dia. Kalau iya ya, kalau enggak. Dia akan takut. Percaya sama saya. Waalaikumsalam. Saatnya merayu jam segini. Merayu siapa? Dwi Anwar. Merayu siapa? Selamat pagi juga. Terima kasih Yani dari Tasik. Waalaikumsalam Saidah. Kenapa saya masih bertahan lama disakiti suami? Kenapa saya masih bertahan lama disakiti suami? Ya karena kamu sayang sama suaminya. Itu. Karena bertahan itu ya karena sayang, karena ada anak, karena ada yang perlu dipertahankan. Jawa Barat, terima kasih sudah hadir. Tolong lihat rezekiku tahun ini Bang. Rezeki kamu baik-baik saja. Assalamualaikum. Nyari janda dong Om. Cari silahkan. Merayu sangkolik. Oke, silahkan. Dirayu serayu-rayunya, menangis di hadapannya, meminta apapun yang diinginkan kepadanya. Bang, apakah keluarga saya masih dibaikin lagi Bang? Apakah keluarga saya masih dibaikin lagi? Masih. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Sudah punya anak berapa Mas Iwan? Mas Iwan udah punya anak berapa? Insya Allah masih.
baru diterima kerja, iya kan. Untuk ini, Mas, aku mau nikahin anak November ini, mudah-mudahan lancar. Ya, tak doakan mudah-mudahan nanti pernikahannya lancar dari segala hal. Ya, acaranya, ya sesi ijab kabulnya, ya sesi pertemuannya, pokoknya lancar semua gitu. Aulia, Rindi Aulidia, tolong bisa liatin apa, sedangkan istri saya minta cerai anak saya satu, Bang. Kok tahu-tahu minta cerai sih, istrinya bingung. Kamu masih sayang sama istrinya ya? Jadi Mas Iwan, dicoba diperbaiki hubungannya sama istri, libatkan pihak ketiga atau keluarga untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Kasihan anaknya kan. Tapi kalau memang sudah nggak bisa diperbaiki, ya mungkin memang Tuhan kasih jodohnya sampai di situ. Tapi kalau bisa diusahakan secara maksimal, libatkan pihak keluarga. Apa yang membuat istri kecewa sampai minta cerai gitu. Apa rezeki saya bisa naik? Insya Allah masih bisa, cuma ya pelan-pelan sih gitu, pelan-pelan, nggak yang langsung banyak gitu, nggak bisa. Ancamannya dalam bentuk apa? Ancamannya dalam bentuk apa? Misalkan dia langsung ngancam kamu, ngancam fisik, misalkan awas kalau kamu nggak nurutin aku bunuh. Atau misalkan apa ancamannya, bentuknya apa ancamannya? Kalau kamu sudah merasa terancam secara fisik atau orang sudah main pukul, kamu punya RT, punya RW, selesaikan gitu. Selesaikan dengan orang-orang di sekitar kamu, ya kan. Kamu nggak bisa ke orang tua, misalkan orang tua kamu jauh atau bagaimana, di situ ada lingkungan RT, ada RW, kamu ngomong sama RT-nya, kamu ngomong sama RW-nya, nanti akan disidang, terus kamu bikin surat kesepakatan gitu, paham ya? Bikin surat kesepakatan atau surat perjanjian bahwasanya suami kamu suruh bikin surat pernyataan kalau tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kalau mengulangi perbuatannya atau mengancam atau membahayakan orang lain, siap diproses hukum. Paham? Kamu ngobrol sama RT-nya. Kalau ancamannya bentuknya fisik, pokoknya kamu merasa terancam, ngomong. Jangan diancam diem, sekalipun itu suami kamu. Paham ya? Gaji saya bisa naik di bulan kedua, mantap. Aku kebagian enggak? Amin. Jujur Bang, saya masih sayang. Kamu sayang banget sama istri kamu. Kamu mempertimbangkan juga. Kamu tipe laki-laki yang penyabar, ya kan? Cuman orang minta cerai itu pasti ada sebabnya. Bisa sebabnya kamunya kilap, bisa sebabnya kamunya karena sibuk kerja, terus mengabaikan istrinya. Ya aku nggak inilah, cuma pasti ada sebabnya gitu. Nah sebabnya ini kamu harus cari tahu. Kalau sudah dicari tahu, cari jalan penyelesaiannya. Kalau sudah nggak bisa diselesaikan, ya mau bagaimana kan gitu. Cahyo,
Saya sayang apa tidak, kakak? Makanya kamu tegesin. Si Cahyonya itu kamu tegesin. Iya, iya, tidak, tidak. Kalau dia sayang sama kamu, dia akan bertahan. Tapi kalau dia nggak sayang sama kamu, dia akan meninggalkan kamu. Segitu aja. Jadi besok kamu temui, kamu tegesin. Mau jalan terus atau mau berhenti. Kamu kelihatannya takut kehilangan dia, takut banget. Iya kan? Terima kasih Lampung, Mas, salam kenal saya Timur. Insya Allah masih, Bu, ada. Yang terbaru, saya ditinggal suami 10 bulan tanpa kabar. Kemarin ada orang yang mendekati saya harus bagaimana ya? Prinsipnya, kamu punya masalah, selesaikan dulu. Kalau ada orang yang mendekati, ya kamu pending. Kamu kasih tahu kamu masih punya masalah dengan suaminya. Gitu. Kamu jelaskan dengan suami kamu, ini mau bagaimana? Mau lanjut apa mau berhenti atau bagaimana? Kamu jelasin supaya nasib kamu nggak tergantung. Kalau masalah kamu dengan suami tidak selesai, kamu menerima kehadiran orang ketiga, masalahnya tambah panjang. Gitu. Kamu ngomong misalkan nih masalahnya itu adanya akan di belakang, nggak ada di depan. Di depan kamu masih enak, nanti di belakang masalahnya. Jadi kamu selesaikan dulu dengan suami kamu. Oke, Inyong.